Bab 832. Menyelinap. Ketiganya adalah melihat kegembiraan orang-orang dari 3 sekte. Leluhur keluarga Su bertanya dengan ragu-ragu. Penggagas sekte Zheng Yang, Guanglong. Pencetus sekte Heng Yue, Yuji. Pencetus sekte Qing Yun. Pencetus sekte Qing Yun, Yun Qiu, Wong. Seketika atmosfer antara langit dan bumi menjadi sangat tertekan. Itulah 3 murid leluhur pendiri 3 sekte Raja Chen, yang semuanya berada di masa lalu. Kultivator puncak langit semu yang sebenarnya adalah seorang legenda di zaman itu. Dan kekuatan tempurnya begitu kuat sehingga hanya sedikit orang di level langit yang bisa menandinginya. Itu benar-benar mengejutkanku. Harley Ye berkata dengan dingin, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Jika dia memanggil 9 kaisar dinasti Dacu juga, itu hal yang paling sulit, kata Nancy Ji dengan cemberut. 9 kaisar dinasti Dacu. Alis Harley Ye juga berkerut. Tetapi dia tidak memikirkannya. Dikatakan, dalam pertempuran malam ini, hasilnya tidak diketahui. Perlu tahu bahwa Jenderal Mayat tingkat langit adalah pada dasarnya tidak mungkin untuk bersaing. Namun, yang membuatnya sedikit lega adalah Raja tidak memanggil 9 kaisar dinasti Dacu. Jika tidak, adegan itu akan menjadi tidak terkendali. Zheng Yang, dengan suara ngeri. Suara marah dari orang yang sebenarnya sekte Heng Yue bergema di langit. Dan memelototi sekte Zheng Yang dari kejauhan. Kamu benar-benar menipu gurumu dan menghancurkan leluhurmu. Bukan hanya sekte Heng Yue yang marah, tetapi leluhur sekte Heng Yue, tetua Aron Zhou dari sekte Qing Yun, dan banyak tetua lainnya juga marah. Terutama Aron Zhou, karena leluhur sekte Qing Yun, Yun Qiu, benar-benar leluhurnya, dan darah Yun Qiu mengalir di tubuhnya. Di sini Karafli juga sama. Yuji, pencetus sekte Heng Yue, adalah leluhurnya. Jadi dia menyaksikan leluhurnya menjadi seorang jenderal mayat. Dia benar-benar marah, seperti pedang yang terhunus. Leluhur. Di sekte Zheng Yang, wajah Reinhard Hua juga sangat pucat. Penggagas Zheng Yang, Guanglong, adalah leluhurnya. Tetapi dia tidak berdaya melihatnya. Dia berada di sisi raja. Raja dikalahkan. Tetapi kenyataan dunia bahkan seperti ini. Pada teriakan sekte Heng Yue dan yang lainnya, leluhur Zheng Yang dan yang lainnya tertawa. Dan senyumnya agak ganas. Inilah yang digunakan raja untuk berperang melawan dinasti Dacu. Karena kamu sangat ingin mencari mati, aku akan mengirimmu pergi dulu, kata Raja Dharma Cakra, memperlihatkan 2 baris giginya yang putih. Suaranya tenang dan dingin, penuh keagungan yang tak tertahankan, bergema di antara langit dan bumi. Segera dia mengangkat tangannya sedikit dan menunjuk ke satu sisi. Seperti seorang raja di dunia, memerintahkan ribuan pasukan untuk memperluas wilayah, bunuh. Begitu dia selesai berbicara, pasukan mayat dan ghost, yang telah diam beberapa saat yang lalu, tiba-tiba mulai bergerak. Formasi persegi yang rapi, tertutup kegelapan, menutupi seluruh bumi. Membantai dan membunuh mereka. Bunuh. Sekte Heng Yue yang sudah murka tiba-tiba menghunus pedang pembunuhnya. Bunuh. Pasukan sekutu dari keempat belah pihak juga bergerak dan saling mengepung seperti kerusuhan. Bajingan, ayo lakukan. Yosua adalah orang pertama yang menggunakan kapak perang dan memimpin Master Sekte Yang Huang untuk membunuhnya. Di arah lain, dia juga naik ke puncak dan membunuh leluhur Jenderal Sekte Qing Yun. Di sini,
Kaisar Pisau menggunakan kekuatan supranatural yang besar dan bergerak di depan penggagas sekte Qingyun, Guanglong, dan di belakangnya Alones menghadapi Yuji, pencetus sekte Heng Yue, leluhur sekte Langit, dan Yunqiu, pencetus sekte Qingyun. 3 anggota terkuat dari pasukan sekutu adalah 3 jenderal mayat paling kuat dari pasukan mayat lainnya, seperti Jalvin Zong, Qilian Zong, Lu Shichu, dan leluhur dari berbagai keluarga bangsawan, juga saling berhadapan dalam sekte 3 berturut-turut. Bang, bang, segera, raungan bergema di langit dan bumi. Tentara melawan tentara, melawan jenderal, dan darah memercik saat kedua pasukan bertemu satu sama lain. Yang mati dan cedera sangat diperlukan. Adegan pertempuran itu sangat besar, dan nyawa seperti sesuatu yang tidak berharga yang tidak cukup dihargai. Beberapa orang terus bergegas ke langit ilusi, dan beberapa orang terus jatuh ke langit, yang sangat tragis. Dalam adegan ini, wajah para murid sekte Zeng yang pucat. Mereka pada dasarnya tidak pernah berpartisipasi dalam perang, apalagi perang yang begitu besar. Adegan berdarah membuat mereka sedikit tidak terima. Pui, di langit utara, Harliye menebas kepala seorang jenderal mayat dengan satu pedang, lalu membalikkan tangannya dan menghancurkannya menjadi abu. Kemudian, dia dan Nancy Ji, kiri dan kanan, bertemu seorang jenderal mayat leluhur sekte Zeng Yang. Jika kamu bertarung seperti ini, kamu akan menderita kerugian besar. Harliye membanting telapak tangan pada jenderal mayat itu, lalu melirik sekte Zeng Yang dengan cemberut. Anak buah sekte Zeng Yang tidak ikut berperang, dan hanya menonton. Hanya menunggu kekalahan pasukan sekutu dan pasukan mayat untuk mengambil keuntungan darinya. Akar penyebabnya masih raja. Saat menyerang, Nancy Ji mengirim transmisi suara ke Harliye. Sama seperti pertempuran sekte Qingyun. Jika ingin mengurangi korban, solusi terbaik adalah menghancurkan raja. Masalahnya dia sekarang bersembunyi di sekte Zeng Yang. Wajah Harliye sangat jelek. Jika kamu ingin membunuhnya, kamu harus terlebih dahulu menerobos perlindungan sekte Zeng Yang. Dengan kekuatan kita saat ini, tidak akan pernah menembus formasi batasan wilayah sekte Zeng Yang. Wah, cepat masuk. Tepat saat Harliye terjerat, sebuah suara datang ke lautan kesadarannya. Harliye mengerutkan kening, melirik ruang kosong di sekitarnya, dan menemukan 2 aura yang dikenalnya. Melihat dari dekat, mereka adalah 2 pelacur Longyi dan Longwu. Aku melupakanmu. Mata Harliye berbinar, dan dia berbalik untuk melarikan diri ke ruang hampa. Kamu bisa berhubungan dengan jiwa naga kuno mistik dari sekte Zeng Yang, kan? Sebelum Longyi dan Longwu bisa berbicara, Harliye yang pertama berbicara. Itu suatu keharusan. Longyi meluruskan kerahnya dengan sangat narsis. Kami adalah satu tubuh. Kami tidak bisa berhubungan dengan sekte Heng Yue sebelumnya. Itu karena jaraknya terlalu jauh. Ini berbeda di sini. Longwu menyentuh dahinya yang berkilau. Bisakah kamu membawaku masuk? Harliye bertanya dengan tergesa-gesa. Itu pasti bisa. Tapi aku hanya bisa mengirimmu sendiri. Tahukah kamu? Karena mantra Mahavairochana memurnikan dunia. Kekuatan jiwa naga telah dilenyapkan. Baca mantra. Oke. Longyi dan Longwu duduk bersila di tanah satu demi satu, dan kemudian memindahkan segel yang berlawanan secara diametris. Segera, formasi aneh muncul di bawah mereka berdua. Yin dan Yang berputar, dan langit dan bumi saling membantu.
Harley berada di tengah formasi ini. Dan dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan ruang seluruh tubuh sedang terbang. Dan di sini, naga kuno mistik dari dunia bawah tanah Sekte Zeng yang juga menggunakan mantra. Menggunakan Longi dan Longhu sebagai media teleportasi Harley. Ubah. Saat Longi, Longhu, dan mistik naga kuno mistik mendengus satu demi satu, Harley menghilang ke ruang hampa dengan swoosh. Dia muncul kembali sebagai dunia bawah tanah Sekte Zeng yang. Wah, aku sangat senang melihatmu. Harley baru saja menunjukkan kekagumannya. Naga purba mistik di bawah jalur spiritual bumi mendengar suara bersemangat. Dan bersemangat untuk mencoba untuk memutuskan segel. Aku di sini sekarang juga. Harley langsung kabur ke tanah dan sampai di depan naga kuno mistik. Bagaimana segel ini bisa rusak? Harley melirik naga kuno mistik. Lalu melirik abjad kuno yang mengunci rantai naga kuno mistik. Apakah cukup untuk memotong rantai abjad kuno ini? Tentu saja tidak. Naga kuno mistik buru-buru berkata, "Ayo, datang ke tengah alisku. Apakah kamu melihat kata terlarang di antara alisku? Sempurnakan dia. Lalu sobek rantai abjad kuno. Dan aku diselamatkan. Jika aku memecahkan segelnya, pasti akan memperingatkan Sekte Zeng yang." Harley menyentuh dagunya. Apakah ada cara untuk menutupi misteri di sini? Itu pasti ada. Naga kuno mistik menyeringai dan mengeluarkan cahaya ilahi, menutupi seluruh Sekte Zeng yang dengan kekuatan tak terlihat di dunia bawah tanah. Hanya bisa bertahan selama setengah jam. Cukup. Harley tidak berani menunda. Dan memanggil tubuh inkarnasi Sanxing. Petir surgawi tubuh inkarnasi dan api spiritual tubuh inkarnasi. Selain itu, ia juga mengubah ratusan tubuh bayangan dalam satu napas. Dengan pedang pembunuh di masing-masing tangan. Dan dia terbang ke alis naga kuno mistik. Dan segera mengorbankan api spiritual. Membungkus kata terlarang di antara alis naga kuno mistik. Yang dia butuhkan adalah pukulan untuk membuka segel naga kuno mistik. Bang, bang. Saat suara gemuruh berlanjut di luar, kata terlarang di antara alis naga kuno mistik dengan cepat larut. Dan ketika kata terlarang secara bertahap menghilang, naga kuno mistik juga pulih dengan cepat. Bersiaplah. Melihat kata-kata terlarang itu akan menghilang sepenuhnya. Harley mengingatkan. Menunggu sepanjang waktu. Mistik naga kuno mistik menarik napas dalam-dalam. Rusak. Mengikuti dengusan lembut Harley. Kata terlarang di antara alis naga kuno mistik-mistik langsung menghilang. Klik, klik, klik. Pada saat yang sama, Harley, tubuh inkarnasi dan tubuh bayangan juga memotong abjad kuno yang mengunci rantai naga kuno mistik. Bersambung. Bab 833. Bertaruh. Akhirnya aku keluar. Saat auman naga yang perkasa bergema di dunia bawah tanah, tubuh jiwa naga kuno mistik berputar. Di Sekte Zeng yang dunia bawah tanah terbang dengan gembira. Selama bertahun-tahun, sebagai jiwa naga kuno mistik, digunakan sebagai jiwa inang bagi orang untuk disetir. Tidak ada kebebasan. Dunianya gelap. Dan sekarang dibebaskan. Bagaimana bisa itu tidak bersemangat? Melihat naga kuno mistik melayang di atas kepalanya, Harley mau tidak mau menunjukkan senyum bebas dan santai di wajahnya. Disinilah dia membuat kesepakatan dengan naga kuno mistik, yang selalu dia anggap sebagai pria pengkhianat. Tetapi selama bertahun-tahun yang akan datang, dia secara bertahap
Dirinya menemukan bahwa jiwa naga ini lebih manusiawi daripada yang dibayangkan. Dalam 1 tahun, mereka berdua mentor dan teman. Naga kuno mistik mewariskan teknik rahasianya dan menyelamatkannya dari bahaya. Hubungan antara keduanya sudah lama bukan pedagang, tapi teman sejati yang saling membutuhkan. Tiba-tiba, Harley merasakan tubuhnya bergetar, dan rasa terbakar di dadanya. Ketika dia melihatnya, dia menyadari bahwa segel mantra yang memenjarakan naga kuno mistik menghilang dalam sekejap. Dan ketika kutukan itu menghilang, dia dan dendam terakhir naga kuno mistik telah lenyap. Aum. Dengan auman naga kuno mistik, ia turun dari langit, berubah menjadi sosok, dan berdiri di depan Harley. Akan tetapi, meskipun telah menjelma menjadi manusia, ia adalah tubuh jiwa spiritual karena dirinya adalah jiwa naga. Penglihatanku tidak buruk. Mistik naga kuno mistik menepuk bahu Harley dengan keras. Tersenyum sangat bahagia. Jika tidak ada Harley, dia tidak tahu berapa lama dia akan disegel. Kita akan membicarakan perayaannya nanti. Tapi mari kita selesaikan masalah saat ini. Harley tidak punya waktu atau minat untuk berbagi kegembiraan naga kuno mistik saat ini. Dia menyelinap masuk, tapi bukan hanya untuk menyelamatkan naga kuno mistik. Ia juga memiliki misi yang lebih penting. Katakan apa pendapatmu? Naga kuno mistik tertawa. Pasukan mayat tangguh dan sombong harus menyelesaikan Raja Dharma Cakra dalam waktu sesingkat mungkin. Jangan pikirkan ini. Naga kuno mistik terbatuk kering. Dia adalah orang yang bisa mencapai langit. Bahkan jika kamu dan aku bergabung, kita tidak akan pernah bisa melawannya. Aku tentu mengerti ini. Harley menarik napas dalam-dalam. Jadi, aku butuh bantuanmu untuk membantuku menghancurkan formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang. Setelah penghalang formasi batasan wilayah Sekte Zeng rusak, Master Top kita akan datang pertama kali untuk mengepung Raja Dharma Cakra. Tidak ada yang salah dengan ide ini. Naga kuno mistik menyentuh dagunya dan tersenyum pada Harley. Tetapi kamu telah mengabaikan masalah penting. Ini adalah markas besar Sekte Zeng Yang. Dengan kekuatan kamu dan aku, jika kamu mau untuk menghancurkan formasi batasan wilayah di bawah hidung mereka, kemungkinannya nol. Aku khawatir tidak akan menunggu kita untuk menghancurkan fondasi formasi. Kita akan dikepung oleh tentara kultivator Sekte Zeng Yang. Dan bahkan 10 nyawa tidak akan cukup bagi kita. Bagaimanapun kita harus mencoba. Mata Harley bersinar dengan tekad. Jika pertempuran ini berlangsung 1 detik lebih lama, banyak orang akan mengorbankan hidup mereka untuk itu. Kalau begitu lakukan apa yang kamu bisa. Naga kuno mistik berkata dengan santai. Dan, jika kamu ingin mematahkan formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang, ini bukan hanya dengan caramu. Sebagai perbandingan, aku pikir metodeku lebih dapat diandalkan dan lebih lugas. Apakah kamu punya cara untuk mendobrak formasi batasan wilayah Sekte Zeng Yang? Harley menatap lurus ke arah naga kuno mistik. Ini, di bawah kaki kita. Naga kuno mistik menginjak jalur spiritual di bawah kakinya. Aku tidak mengerti. Harley menggelengkan kepalanya dengan curiga. Jalur spiritual bumi adalah esensi dari esensi bumi yang mengandung energi vitalitas. Jika ditelan bisa maju ke alam langit semu tingkat langit. Mistik naga kuno mistik berkata sambil tersenyum. Zaman purba tubuh suci maju ke alam langit semu tingkat langit. Apa yang terjadi? Aku pikir kamu lebih tahu dari aku. Maksudmu menggunakan kesengsaraan surgawi.
Cahaya di mata Harley tiba-tiba menjadi sangat tajam. Dan dia bahkan melupakan raja. Betapa dahsyatnya kesengsaraan surgawi dari tubuh suci zaman purba. Menembus formasi batasan wilayah sekte Zeng yang ini seharusnya tidak menjadi masalah. Naga kuno mistik melanjutkan. Selain itu, bahkan jika formasi batasan wilayah tidak dapat dipatahkan, kamu juga dapat menarik sekte Zeng yang atas bencana bersama-sama. Situasi terburuk, kamu dapat bergegas keluar. Kesengsaraan surgawi, hukuman ilahi dan bahkan keberadaan Yang, Yin dan Jenderal Mayat dan bahkan Yin dan benda mati. Sifat-sifat bawaan saling menahan. Kesengsaraan guntur mendadak ini. Pasukan mayat bukannya berubah menjadi abu berkeping-keping. Itulah yang aku katakan. Tetapi apakah jalur spiritual bumi ini benar-benar dapat membantuku maju ke alam langit semu? Kata Harley dengan ekspresi di wajahnya. Setelah batas waktu metode rahasiamu habis, kita akan dikepung oleh tentara kultivator sekte Zeng yang dalam sekejap. Jadi, kamu harus bertaruh. Naga kuno mistik mengangkat bahu. Dibandingkan dengan metode bunuh dirimu, metodeku ini lebih dapat diandalkan. Setelah kamu memenangkan taruhan, kamu dapat langsung memutuskan keberhasilan atau kegagalan pertempuran ini. Taruhan. Tanpa memikirkannya, Harley berseru. Karena dia tidak punya waktu untuk menunda. Aku akan mencoba memperpanjang metode rahasia selama mungkin. Mengerti? Harley tiba-tiba terdiam. Dan pada saat yang sama, teknik duplikasi tubuh inkarnasi Sanxing dan petir surgawi tubuh inkarnasi, spiritual api tubuh inkarnasi datang ke sisinya. Dan keempatnya berdiri berdampingan, lalu menjalankan formula yang sama. Selanjutnya, gumpalan asap biru keluar dari mereka berempat. Dan setiap gumpalan asap biru berubah menjadi tubuh bayangan. Kemudian, tubuh bayangan menjadi tubuh bayangan. Satu dibagi menjadi dua. Dua berubah menjadi empat. Empat lahir delapan. Dan kecepatannya sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 1 menit. Satu tubuh asli dan 4 tubuh inkarnasi secara paksa berubah menjadi ribuan tubuh bayangan. Waduh, menonton adegan ini, konsentrasi naga kuno mistik sangat terkejut sehingga dia diam-diam menelan seteguk air liur dan memisahkan beberapa tubuh bayangan dalam satu napas. Pada titik ini, mungkin hanya garis keturunan seperti tubuh suci zaman purba yang berani begitu tidak bermoral sebagai tubuh bayangan. Mulailah. Ketika naga kuno mistik-mistik menelan ludahnya, ribuan tubuh bayangan Harley sudah berdiri di salah satu dari sekian banyak cabang jalur spiritual bumi. Mengikuti dengusan Harley, 1 tubuh asli, 4 tubuh inkarnasi, dan ribuan tubuh bayangan meletakkan tangan mereka di jalur spiritual bumi secara bersamaan. Pusaran hitam muncul di telapak tangan, yang merupakan penampilan aneh dari keterampilan sihir penelan langit. Di tempat, seluruh jalur spiritual bumi bergetar hebat. Apakah itu jalur spiritual besar atau ramping? Layu dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Dan esensi sejati yang terkandung di dalamnya ditelan habis-habisan oleh Harley dan tubuh inkarnasi tubuh bayangan. Hebat. Naga kuno mistik menghela nafas. Menurut postur ini, bukan tidak mungkin untuk menutup langit di tempat. Di sini, ratusan tas penyimpanan terbang keluar dari pelukan Harley. Dan tas penyimpanan semuanya meledak terbuka. Dan pil yang tersimpan di dalamnya, obat ajaib terbang keluar, berubah menjadi esensi sejati, dan ditelan oleh mulut Harley. Kali ini,
Lautan diafragmanya memiliki gerakan besar, dan kekuatan spiritual emas itu seperti bergulung-gulung di antara badai ombak, menyemburkan cahaya keemasan yang cemerlang. Dan seiring dengan semakin derasnya aliran jalur spiritual bumi, esensi sejati, dan banyak pil spiritual ke dalam tubuhnya, momentumnya juga meningkat. Dan puncak tingkat kultivasi alam Kong Ming melonjak semua tak terhingga mendekati alam langit semu tingkat langit. Aku harap bisa menyusul. Di samping, naga kuno mistik melihat ke atas dan melirik ke atas. Metode rahasia yang dia korbankan perlahan melemah. Coba bantu kamu melawan. Melihat ke belakang, naga kuno mistik mengulurkan tangan dan mengambil tas penyimpanan dari Harley Ye. Dari dalam, dia mengeluarkan patung jenderal mayat dan berdiri di depannya. Segera, dia berubah menjadi cahaya keemasan dan memasuki tubuh jenderal mayat. Tak lama kemudian, jenderal mayat itu gemetar. Ekspresinya yang kusam menjadi cerah. Matanya yang kosong memancarkan cahaya ilahi, dan tubuhnya yang diam mulai kaku. Hampir tidak cukup, naga kuno mistik meregangkan tubuhnya dengan ganas, dan menggunakan tubuh jenderal ini sebagai kulit untuk sementara waktu. Karena hanya dengan cara ini ia dapat lebih melindungi kekuatan jiwanya. Bersambung.